di dalam biogeografi ini erat kaitannya dengan biologi dan juga istilah-istilah lainnya seperti ekologi ya. Ekologi kan kita sudah belajar kemarin ya. Ekologi dari biogeografi, ekologinya, sejarahnya, dan biodiversity. Diversity itu keragaman, dari bionya biologi. Jadi biogeografi adalah mencakup analisis, penjelasan, distribusi, pemahaman mengenai dan masa lampau hingga saat ini. Teorinya adalah Alfred Wegener ya. Dia mempunyai teori pergerakan lempeng-lempeng benua. Jadi lempeng-lempeng benua ini bergerak. Dia ada beberapa akhirnya menyebabkan dari teori tersebut: ocean floor, magnetic reservoir, rock edges, plate tectonic. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan dari teorinya tadi ya. Batas lempeng tidak sama dengan batas kontinen atau batas lautan. Ya, maksudnya begini. Ini kan lautan ya, lautan. Ini daratan kan, benua Amerika, benua Amerika, kemudian ini Afrika. Jadi Afrika sama Amerika tuh satu. Apa bukan satu? Dulunya ya mungkin. Ini ada yang Arabia, Asia. Kemudian ini ada Indonesia di sini, Australia. Nah, itu daratan dan lautan. Tapi kalau lempeng di bawahnya itu tidak sama. Ya, kayak gini. Ini lempeng di sini, lempengnya Antartika plate, lempeng Antartika. Kemudian ini ada lempeng apa lagi? Coros plate, Scotia plate, South America plate, African plate, Arabian plate, Indonesia, Philippine plate. Jadi macam-macam dia. Nah, itu semuanya itu bergerak. Lempeng-lempeng ini semua bergerak, tektonik. Kenapa dia bergerak? Itu tadi di bawahnya ini kan ada inti bumi yang panas sekali, sehingga dia sebenarnya bergerak semua. Lapisan bumi dan lempeng tektonik. Jadi kalau kita lihat di sini, lapisan bumi, ionosfer, up mantle, ocean crust, sea level, continental. Jadi ada kontinental, ada ocean. Nah, jadi ada lapisan yang lautan, ada lapisan daratan. Nah, kalau ini jadi ini sebuah bentang alamnya, geomorfologi. Kalau kita kedalaman lagi, itu kan ada lempeng. Ini tadi lempeng laut, lempeng benua, dan lempeng samudra. Di bawahnya lagi itu namanya astenosfer, lapisan juga. Kemudian ada lagi lapisannya lagi, mantel. Nah, di bawahnya udah liquid, udah agak cair di 2000 kilometer ya, bukan meter. Ada lagi solid yang sangat keras sekali nanti. Nah, tapi sebenarnya di dalam ini ada lagi nih, inti bumi yang panas. Jadi kerak bumi merupakan lapisan bumi yang terluar. Lapisan mantel bumi mengandung lebih banyak partikel besi dan magnesium. Inti bumi terdapat dua lapisan yang bersifat cair dan lapisan padat. Jadi lempeng tektonik, lempeng-lempeng tadi ya, ada lempeng Eurasia, lempeng Asia, lempeng Arabia, Amerika, lempeng macam-macam lempeng itu
selalu berubah-ubah ya karena panasnya itu. Nah, untuk biologinya karena ada pergeseran kontinen mempengaruhi menyebabkan distribusi tumbuhan dan hewan. Jadi kalau hewannya kan di atas tinggal ikut aja, kalau pisah benuanya ya dia ikut. Nah, ini ada hubungannya dengan biologi ya, karena bisa jadi kan tadinya satu nih, jadi hewan-hewan di sini tadinya satu ya tumbuhan, tapi ketika ini ada patahan, jadi kan terpisah nih. Nah, dia akan pisah, nggak ada batas di sini, tapi hewan-hewannya tetap sama aja, cuma pisah karena ada patahan, atau ini dia masuk ke dalamnya, atau ini ada gesekan. Nah, itu semuanya menyebabkan gempa ini. Divergen, konvergen, transform fault. Nah, ini dia. Jadi di bawahnya ini adalah yang panas ya. Panas ini dia volcanic island. Menyebabkan gempa bumi. Kalau subduksi adalah fenomena saat dua lempeng bumi bertabrakan. Lempeng lautan yang dingin akan masuk ke dalam lempeng kontinen. Pada tempat kejadiannya biasanya akan terbentuk gunung karena akibat subduksi magma dari inti bumi terdesak ke atas membentuk rangkaian gunung vulkanik. Nah, ini jadi kalau yang dari latar kan dia kalah ya dari yang lautan sontengnya. Kemudian akibatnya tersebut ada magma yang ingin keluar dan akhirnya bisa menyebabkan gunung berapi. Contohnya Krakatau. Nah, ini continental crash, hanyutan kontinental, pecahan lapisan kerak bumi jatuh kemudian ke laut. Wah, ini kalau dia besarnya kecil tidak terpengaruh, tapi kalau besar sekali bisa menyebabkan tsunami seperti di Banten kala itu ya, di Krakatau, anak Krakatau. Nah, ini dia tadi yang lempeng bumi ya, macam-macam seperti tadi gambarnya tadi. Nah, ini kan ada teori. Jadi dulunya itu bumi satu, namanya Pangea. Nah, Pangea ini kemudian jadi dua, pecah. Yang dari utara namanya Laurasia, yang ke selatan namanya Gondwana. Nah, ini Indonesia ada di sini. Kemudian dia pecah lagi sampai sekarang. Nah, ini dia. Jadi dulunya satu. Bumi itu menurut teori ini, yaitu dulunya satu, namanya Pangea, semua daratnya satu. Kemudian dia menjadi pisah, ada Laurasia dan Pangea. Pangea, kalau yang Laurasia kan ya ke utara ya, kalau ini ke selatan. Dia nanti pecah lagi Amerika, karena dia kan agak mirip ya pecahannya, retakannya. Afrika, Amerika Selatan, nah ini dia kan tadi satu nih itu Pangea. Jadi Rusia sama Gondwana. Gondwana tadi ya, ini Amerika kemudian Afrika, Asianya di sini. Pecah lagi dia, pecah lagi jadi Indonesia. Nah, begitulah terbentuknya secara geologi. Sekarang Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri ketika diamati tadi ya oleh orang asing, ternyata di sini ada garis Wallace, ada garis Weber.
ada garis Lydekker. Lydekker ini jadi ada tiga garis untuk Indonesia. Ini membedakan di sini hewannya sama tumbuh-tumbuhannya, di sini beda, di sini juga beda. Jadi ada timur, tengah, dan barat. Kemudian ada paparan sahul. Paparan sahul yaitu tadi ya. Ini ada sahul ini Australia lah. Jadi memiliki kemiripan dengan biota Australia. Jadi kontinen Gondwana itu masih ada yang besar itu di Australia. Meskipun akhirnya pada pecah-pecah seperti Papua dia jadi pecah. Kemudian ada eukaliptus, kayu putih, contoh-contohnya kanguru. Nah kalau ini Yatis yang di bagian barat, harimau. Sepertinya kalau harimau tidak ada di Papua ya, harimau Papua. Macan mungkin ada ya, tapi jenis harimaunya nggak ada. Badak juga nggak ada. Dia adanya di baratnya. Kalau ini kan yang barat ini sama dengan yang di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, itu sama hewannya karena dia masuk ke wilayah barat. Kemudian yang tengah, nah ini tangannya jadi beda ya. Ada komodo, ada ini yang babi, ada juga yang lain hewan seperti ini. Kemudian yang di timur, wah burung ini kakatua, kanguru, kasuari. Floranya juga ya, dari duriannya, jambu belimbing, buah-buahan, nanas, sebagainya. Nah, keistimewaan kawasan Wallacea ini kawasan yang unik, membagi Indonesia ke dalam dua zona, Asia dan Australia, yang termasuk ke dalam Wallacea, Sulawesi Timur. Nah, kemudian ini yang lainnya lagi, hubungannya dengan makanan, karbon, nitrogen. Jadi biogeografi distribusi tumbuhan dan hewan di muka bumi. Jadi ya, dari hal tersebut tadi ya, kita bisa tahu bahwa persebaran hewan dan tumbuh-tumbuhan itu ya berdasarkan tadi geologi juga, proses geologi, dan ada hubungannya dengan ekologi bersama lingkungan dan waktu, tempat dan waktu. Nah, ini produktivitas di daratan dan di lautan. Kalau di gambar ini untuk air tawar dan air payau, habitat darat yang paling produktif. Air tawar dan air payau. Nah, ini yang paling produktif. Kalau ini alga dan estuari. Nah, ini juga hubungannya dengan jaring-jaring makanan. Rawa, air bersih. Nah, ini ada istilah upwelling. Upwelling itu
terbalik ya, dari bagian bumi yang bagian lautan yang bawah naik ke atas, yang atas dari ke bawah. Balik. Sini ada warna-warna merah upwelling di Amerika. Indonesia nggak kelihatan, kepotong. Biasanya di upwelling itu banyak sekali ikan karena material-material yang berada di dasar laut itu naik ke atas, jadi seperti mutar gitu atas, dan itu mengangkat bahan-bahan atau makanan-makanan yang ada di bawah kan naik ke atas, sehingga mengundang ikan-ikan kecil, dan ikan banyak ikan kecil mengundang ikan besar, ikan sedang mengundang ikan besar. Jadi dari situ ada banyak ikan. Dan siklus karbon, kalau karbon semakin banyak tumbuhan itu ya semakin banyak manfaatnya hubungannya dengan karbon. Dengan banyaknya karbon akan banyaknya tumbuhan termasuk itu akan merubah dari karbon dioksida atau monoksida kepada oksigen. Jadi karbon dia bisa bentuk gas, cair, dan padat. Siklus nitrogen. Ini waktu kita pelajari di meteorologi, ternyata pembentuk atmosfer itu paling banyak adalah nitrogen. Oksigen. Fiksasi gas nitrogen diubah menjadi amonia oleh bakteri meningkat nitrogen pembakaran. Sebentar, kita break dulu ya sampai dengan ekologi biogeografi. Ekologi dari biogeografinya. Pekan lalu kita sudah belajar ekologi ya, dimana ekologi itu adalah habitat atau tempat ya dimana organisme itu hidup atau berinteraksi. Ekologi dari biogeografi itu adalah pola sebaran tumbuhan dan hewan dari sudut pandang kebutuhan fisiologisnya. Jadi biogeografi ekologinya. Kalau kita lihat gambar di sini, tapi ini tidak ada di Indonesia sih. Ini bermacam-macam variasinya, ekologinya bermacam-macam. Nah, ini Canadian Forest Habitat, jadi habitat hutan di Kanada. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak lagi ya. Kalau yang moving gunnya sedikit vegetasi ini ya, dia sedikit vegetasinya. Kalau yang hutan musim, dataran lembab, tumbuhan berdaun jarum, rumputan dan ilalang, berbatuan tanpa vegetasi ya, ini yang cliff. Itu adalah ekologinya. Kemudian kebutuhan air juga. Jadi makhluk hidup dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya, termasuk tumbuhan. Tumbuhan kalau memang daerahnya sedikit air, maka dia akan beradaptasi. Kalau tidak bisa beradaptasi akan mati. Ya, yang dengan kondisi yang kering dan panas ya seperti ini. Pohon-pohon kaktus. Jadi dia menyimpan air itu jaringan spon. Meskipun ini jarang ada air atau air yang terbawa oleh
angin atau kelembapan, atau ketika lagi hujan barulah langsung dia simpan air-air tersebut. Kemudian juga hewan ya, selain tumbuhan kemudian juga hewan seperti ya kadal-kadal seperti ini ya, hewan yang bisa hidup di kawasan gurun atau batu berpasir yang tidak ada tumbuhan atau jarang sekali tumbuhan. Suhu juga mempengaruhi karena dia akan untuk menghangatkan badan. Faktor iklim juga. Kemudian juga geomorfik, bentuk lahan, kemiringan, ladang relief ini juga akan mempengaruhi tumbuhan dan hewan. Tanah juga, partikel tanah. Kemudian ada juga gangguan-gangguan, kebakaran, banjir, angin kencang dan sebagainya yang dapat mengancam hewan maupun tumbuhannya. Seperti kebakaran, kalau di Indonesia paling sering kebakaran hutan. Nah, sekarang sudah mau musim hujan, mungkin tidak ada nanti musim kemarau. Nah, itu biasanya hutan-hutan daerah-daerah Sulawesi, Kalimantan. Setelah itu banjir biasanya karena tidak ada ini penyerapan. Ya, interaksi antar mereka. Kemudian juga ada yang lainnya juga, interaksi antar hewannya, karena ini udah masuk ilmu biologi jadi interaksi antar hewan-hewan dan tumbuhan. Tapi kalau biogeografinya itu adalah lebih karena wilayahnya saja, kita persebarannya secara ruang. Ekologi yang suksesi. Ya, yang artinya hewan dan tumbuhan tersebut bisa survive, hidup terus ya. Ini contohnya. Sukses autogenik, sukses yang terjadi tanpa bantuan angin, kebakaran, banjir, dan pembalakan. Nah, kemudian nih sejarah-sejarah tentang biogeografi. Ya, ada juga seleksi alam, organisme yang. Nah, ini hewan-hewan seperti ini kan dia tidak bisa ada di semua tempat ya, karena dia melihat kondisi wilayahnya, menyebabkan dia seperti itu bentuknya, baik bentuk, kemudian suara dan sebagainya. Ada juga ancaman tentang kepunahan. Nah, ini ada nih, garis pantai yang melengkung diperkirakan merupakan sisa kawah. Ini mempercayai bahwa materi tersebut yang menyebabkan kepunahan. Oh, ini beda lagi. Penyebaran kemampuan organisme. Nah, ini jadi spesies ini ini dia menyebar utara Inggris. Nah, inilah disebut dengan biogeografi ya. Jadi ada sebuah hewannya, kemudian penyebarannya. Ini waktunya ini 3.500, 9.000, 6.000 persebarannya dari oak ini. Nah, ini perbedaan distribusi pattern.
emu. Jadi ini mirip sebenarnya, mirip semua. Seperti burungnya burung besar. Di setiap tempat ada burung besar, cuma ini aja berbeda-beda. Kalau di Afrika burung unta yang besar itu. Kalau di Papua kasuari. Kalau di Australia namanya juga emu. Dekat juga sebenarnya ini. Ini alpalap. Ya, ini perbedaan, ini persebaran dari tumbuh-tumbuhan. Kalau ini hewan. Kalau ini secara dunia, biodiversitas dia keragaman. Nah, aktivitas manusia yang mengancam yaitu CO2 nih, karbon dioksida, kemudian pembalakan. Ini hubungannya dengan karbon. Jadi kalau ada pembakaran kan berarti terganggu siklus karbonnya, karena tumbuh-tumbuhannya ini hilang. Karbon itu sebenarnya tidak hanya di darat, di laut juga ada karbon, terutama di yang hijau-hijau, rumput laut dan sebagainya. Kebakaran hutan dia bisa dilihat dari penginderaan jauh atau remote sensing dengan remote sensingnya, citranya, satelit.